Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan memaparkan asesmen akhir semester mata kuliah sistem logistik, case study implementasi green logistik di PT Maya Food untuk efisiensi biaya logistik dan pengurangan dampak lingkungan oleh saya sendiri, Abdul Somad. Case study disampaikan tadi implementasi green logistik pada PT Maya Food. Ada beberapa deskripsi masalah di PT Maya Food, yaitu tingginya biaya transportasi, emisi karbon yang tinggi sampai dengan 40.000 ton CO2 per tahun, kemudian inefisiensi manajemen limbah, kemudian kurangnya digitalisasi dalam sistem logistik. Adapun kronologi masalah dari tahun 2020 sampai 2024, yaitu mengalami kenaikan biaya operasional di tahun 2020, kemudian 2021 menghadapi penerapan kebijakan baru dari pemerintah tentang pengurangan emisi karbon. 2022 baru mulai melakukan studi awal tentang green logistik. 2023 mendapat kritik tentang pengelolaan limbah kaleng dan plastik. Dan 2024 baru akan dirancang strategi implementasi green logistik. Ada beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama, strategi yang dapat diterapkan PT Maya Food untuk mengurangi biaya logistik dengan pendekatan green logistik, yaitu dapat dilakukan optimasi rute dan pengiriman, merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien untuk mengurangi jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar, bisa menggunakan teknologi GPS dan analisis data. Kemudian menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan listrik dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang meskipun investasi awal yang tinggi. Kemudian penerapan teknologi untuk manajemen persediaan. Ini dapat mengoptimalkan pengiriman barang, mengurangi pemborosan stok, dan mempercepat rotasi barang. Kemudian penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin, ini juga mengurangi biaya energi jangka panjang. Konsolidasi pengiriman ini akan dengan cukup signifikan mengurangi biaya transportasi dan peningkatan kinerja transportasi dengan sistem manajemen transportasi, sehingga pengiriman akan lebih efisien dan biaya akan dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, dampak terhadap biaya dan emisi karbon dengan skenario penggunaan kendaraan listrik dibanding dengan konvensional. Dampaknya yang pertama, dampak terhadap biaya. Kendaraan listrik memang jauh lebih efisien untuk konsumsi energi dibanding kendaraan berbahan bakar fosil seperti diesel atau bensin. Biaya operasional juga lebih rendah dibanding kendaraan konvensional. Contohnya untuk pengisian kendaraan listrik mungkin hanya 30-40% dari biaya yang dikeluarkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Kemudian dampak terhadap emisi karbon. Kendaraan listrik menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, bahkan sampai dengan nol. Kendaraan listrik yang menggunakan energi terbarukan seperti solar atau angin, solar cell, ini hampir mendekati nol emisi karbonnya. Dampak secara keseluruhan, meskipun biaya investasi di awal tinggi untuk kendaraan listrik dan termasuk baterainya, namun secara jangka panjang akan lebih hemat baik dari operasional maupun pengeluaran karbon. Yang ketiga, konsep circular economy pada PT Maya Food untuk pengelolaan limbah, kaleng, dan plastik. Ada beberapa cara. Yang pertama, desain untuk daur ulang. Jadi plastik yang sudah daur ulang ini didesain dari awal, perusahaan mendesain plastik yang lebih mudah didaur ulang. Kemudian yang kedua, menggunakan limbah plastik untuk produk baru. Jadi limbah bisa dimanfaatkan seperti kaleng bekas bisa untuk bahan bangunan. Plastik bisa dicampur dengan beton untuk membuat paving block. Kemudian inovasi dalam bahan pengganti. Jadi perusahaan mengembangkan bahan alternatif plastik sekali pakai yang lebih mudah didaur ulang.
masuk penguasaan dengan bioplastik. Edukasi dan kemitraan bisa dilakukan agar pengelolaan bahan ulang dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Yang keempat, strategi digitalisasi di PT Maya Food untuk efisiensi logistik. Bisa menggunakan pertama sistem manajemen rantai pasok, supply chain management. Jadi pengelolaan akan secara real time dari pemasok sampai dengan distribusi ke konsumen akhir. Menggunakan big data dan analitik untuk mengoptimasi rute dan pengiriman. Ini penggabungan data historis dan analitik prediktif sehingga pengiriman akan lebih tepat waktu dan pengiriman lebih efisien. Otomatisasi di gudang ini menggunakan teknologi robot dan sistem konveyor yang otomatis. Ini akan mengurangi waktu untuk pengambilan barang di rak dan meningkatkan akurasi pengiriman. Otomatisasi pembayaran dan proses administrasi. Ini menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses faktur sehingga siklus pembayaran dan kesalahan administrasi dapat dikurangi. E-commerce dan sistem pemesanan otomatis ini bisa diintegrasikan dengan sistem logistik sehingga pengiriman lebih cepat dan efisien. Tantangan dan rekomendasi dalam implementasi green logistik di perusahaan makanan kemasan, yang pertama tentu biaya investasi di awal lebih tinggi, tetapi dalam jangka panjang ini akan lebih hemat. Solusinya bisa memanfaatkan insentif atau subsidi dari pemerintah, seperti pengurangan pajak, subsidi kendaraan listrik, dan insentif lainnya. Kemudian yang kedua, kompleksitas dalam mengelola rantai pasok. Ini pengelolaan rantai pasok melibatkan banyak pihak sehingga akan lebih kompleks dan memerlukan koordinasi yang lebih erat berbagai. Solusinya bisa menggandeng mitra logistik yang sudah punya komitmen terhadap prinsip green logistik, kemudian menggunakan eh, sistem manajemen rantai pasok atau SCM sehingga akan lebih mudah untuk berkolaborasi antar pihak. Yang ketiga, pengelolaan limbah yang tidak efisien. Jadi banyak perusahaan yang mengalami masalah pengelolaan limbah. Ini solusinya bisa mengimplementasikan sistem pemilahan sampah otomatis. Bisa bekerja sama dengan mitra daur ulang, kemudian mengadopsi desain kemasan yang lebih mudah didaur ulang. Ketergantungan pada infrastruktur konvensional masih seringkali bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil yang tidak efisien. Solusinya bisa dimulai dengan mengadopsi kendaraan listrik electrical vehicle untuk pengiriman jarak pendek. Dan bertahap menggantikan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Kemudian yang kelima, resistensi terhadap budaya perusahaan. Jadi mengimplementasikan green logistik sering membutuhkan perubahan yang cukup mendasar. Solusinya harus dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang pentingnya green logistik dan apa keuntungan dari pemanfaatan penggunaan green logistik ini untuk perusahaan dan lingkungan. Demikian pemaparan asesmen akhir semester mata kuliah sistem logistik. Dan saya terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.